Telur tersebut mempunyai lembaga hidup yang berarti. Ada sesuatu yang senantiasa menghidupi dan melindungi, yang tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka telur dalam prosesi upacara Mosehe Wonua akan dipecahkan sebagai lambang bahwa segala kesalahan manusia, bencana alam, gagal panen, dan adanya wabah penyakit telah diusir dan dilebur melalui Mosehe Wonua. Perangkat lainnya adalah lilin atau biasa disebut dengan otaru. Lilin tersebut memancarkan cahaya yang mempunyai makna bahwa kegelapan yang bagaimanapun besarnya, jika sudah ada sinar cahaya, maka kegelapan tersebut dapat dihilangkan. Perangkat lainnya yaitu kain putih atau biasa disebut dengan okati. Kain putih tersebut kain pembungkus badan kerbau yang akan dikurbankan sebagai pengganti manusia. Kain okati tersebut bersama kepala kerbau nantinya akan diserahkan kepada Mbusehe atau imam yang mengantar jalannya upacara ritual Mosehe Wonua. Perangkat lainnya adalah owulu atau disebut kapur siri. Kapur siri digunakan untuk membersihkan tubuh hewan kurban yang mempunyai makna falsafah bahwa diumpamakan jika kalau manusia meninggal dunia harus dimandikan dahulu atau dibersihkan. Begitupun kerbau yang harus bersih dari segala noda-noda dan kotoran. Perangkat lainnya ialah tiolu manu atau disebut dengan telur ayam. Telur ayam yang akan digunakan harus memenuhi syarat, antara lain telur ayam kampung yang masih utuh belum dierami. Perangkat lainnya ialah air putih. Air yang dipergunakan dalam acara upacara ritual Mosehe Wonua adalah air mentah yang belum dimasak. Air tersebut dimasukkan ke dalam cerek kuningan atau biasa disebut dengan sereng galaru yang di dalamnya telah dimasukkan benda berharga yang terbuat dari logam murni. Perangkat lainnya ialah hulo pada marah atau lampu pada marah. Lampu pada marah ini terbuat dari bahan kapok, dijadikan sumbu dan minyak tanah. Dan ada lagi lampu niduli yang terbuat dari damar dibungkus dengan pelepah pisang. Kedua lampu ini terbuat pada zaman dahulu kala. Perangkat lainnya karada atau tombak. Karada atau tombak adalah jenis senjata tajam. Karada ini digunakan untuk menombak hewan kurban. Hal ini karena semua dosa manusia telah berada dalam tubuh kerbau tersebut. Sehingga setelah selesai ditombak, maka habislah, gugurlah dosa-dosa atau kesalahan manusia yang pernah diperbuat disertai dengan bertobatnya orang-orang yang telah berbuat salah tersebut. Dan perangkat lainnya, tai opua, lelamo, dan moliwowo. Ketiga jenis bahan tersebut diambil dari laut yang mengandung makna bahwa dapat dijadikan obat bagi penyakit manusia dalam hubungannya dengan Mosehe Wonua, bermakna filosofis bahwa negeri ini sedang kacau. Ketiga bahan tersebut merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan Mosehe Wonua. Perangkat lainnya air laut Iwoindahi. Air laut atau Iwoindahi juga merupakan syarat dalam pelaksanaan upacara ritual Mosehe Wonua. Pengambilan air laut ini dimasukkan ke dalam sebatang bambu atau kowuna yang berukuran 1/2 ruas. Menurut kepercayaan leluhur suku Mekongga, air laut juga dapat dijadikan obat. Di samping itu, laut merupakan sarana tempat transportasi manusia di kerajaan Mekongga pada saat itu. Perangkat lainnya yaitu toluan bekadu atau biasa disebut dengan sarung. Menurut tradisi kepercayaan leluhur suku Mekongga, bahwa Sangiala Rumbalangi dan Wei Koila adalah orang dari Kayangan dan mendarat di Tanah Luwu, Sulawesi Selatan.
dengan menggunakan memakai toloan bekadu. Dengan segala keajaibannya, langsung berada di Bandete, tepatnya di Kolumba, Kabupaten Sulawesi Tenggara. Perangkat lainnya yaitu karada atau tombak adalah salah satu senjata suku Mekongga yang digunakan untuk mempertahankan diri dari gangguan atau serangan musuh. Perangkat lainnya yaitu puheno owuta atau biasa disebut busur tanah atau pangkal tanah. Puheno owuta adalah salah satu manurung benda pusaka yang turut dibawa oleh Sangya Larumbalangi turun ke bumi dan sering dipakai untuk mengobati berbagai macam jenis penyakit. Perangkat lainnya yaitu oleko atau biasa disebut dengan keris emas tobo hula. Keris pusaka ini juga termasuk senjata yang dibawa turun oleh Sangya Larumbalangi ketika turun ke bumi dan pada zaman Bokeo dipakai sebagai penjaga diri. Konon keris ini banyak mempunyai keunikan, selain di mana gagang dan hulu keris terbuat dari emas murni. Selain keris emas tobo hula milik Sangya Larumbalangi, banyak lagi keris-keris yang dipakai para tamal laki pada zaman itu. Perangkat lainnya yaitu tumbaka sioropu atau rambut 9 rentang tangan. Tambuka sioropu rambut 9 rentang tangan konon adalah rambut seorang putri kayangan anaknya Unggambo. Unggambo adalah seorang perempuan yang mempunyai kesaktian yang luar biasa, sering berubah menjadi raksasa dan bisa berubah sangat kecil. Rambut sioropu ini sangat panjang, sekitar 9 bentang tangan. Menurut hikayat suku Mekongga, bahwa putri kayangan ini sedang mandi di hulu sungai Konaweha. Kemudian tanpa disadari rambutnya sedang disisir lepas saat kelai sehingga hanyut menyusuri sungai Konaweha. Secara kebetulan anak seorang raja pangeran sedang berburu di sekitar sungai Konaweha dan melihat sehelai rambut yang begitu panjang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Setelah mengambil rambut tersebut, sang pangeran lalu menyusuri sungai tersebut. Setelah ia sempat ke hulu sungai, pangeran terperangah kaget melihat seorang gadis tanpa selai kain di tubuhnya yang menutupi tubuhnya. Piring Sangya adalah tempat makam Raja Nilolo atau Sangya Teporambe, ayah Sangya Nibandera. Selain piring, perlengkapan lainnya adalah meriam pertahanan. Perangkat lainnya yaitu wulo meombu atau bambu sakti. Wulo meombu, bambu sakti, digunakan oleh pasukan kerajaan Sangya di Bandera ketika kerajaan Luwu berperang melawan kerajaan Sukpa di Sulawesi Selatan. Wulo meombu ini digunakan untuk membuat tertidur dengan pulas. Maka dengan sekejap kerajaan Sukpa dapat ditaklukkan oleh dua kerajaan, yakni kerajaan Luwu dan kerajaan Mekongga. Dan masih banyak lagi perangkat Mosewon. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasinya biar konten ini bermanfaat. See you!